Ya, selamat siang Pak Liston. Bapak ada waktu? Selamat siang Pak Poltak, saya senang bisa bicara dengan Bapak. Ada apa ya Pak? Begini Pak, saya mau mendapat arahan dan sedikit arahan dan masukan dari Bapak Pak. Ya, tentang apa itu Pak? Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya Pak, atas waktu yang sudah bersedia Bapak luangkan. Saya begini Pak, saya punya masalah. Masalah ini bisa menjadi terimbas kepada rekan-rekan kerja yang lain, yaitu saya sangat sering terlambat masuk kerja, Pak. Jadi saya mau sedikit meminta masukan dan arahan dari Bapak mengenai kondisi yang saya alami ini, karena terus terang aja saya sangat pusing, Pak, memikirkannya. Mudah-mudahan dengan berbicara dengan Bapak ada sedikit rasa kelegaan dan saya bisa mendapatkan sedikit solusinya juga, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Poltak, apa yang menyebabkan Bapak bisa sampai terlambat? Itulah, Pak. Saya terlambat itu, Pak. Sebenarnya, Pak, kami bangun bangun pagi itu, Pak, secepatnya, Pak. Kami jam-jam 5, tengah 5 itu sudah bangun, masak dulu. Tapi yang buat terlambat itu, Pak, karena terkendala begini, anak kami, Pak, masih kecil, masih umur 1,5 tahun, dan istri saya juga bekerja. Jadi sebelum saya ke sekolah, Pak, itu eh, anak saya ada dua, Pak. Saya lupa anak saya ada dua. Anak saya yang umur 1,5 tahun, yang umur kedua, dan anak yang pertama saya itu kelas 2 SD. Dan jadi sebelum saya berangkat ke sekolah itu, Pak, saya terlebih dahulu itu mengantarkan anak saya yang SD untuk sekolah, kemudian mengantarkan anak saya yang paling kecil ke tempat mertua saya untuk dijaga dan juga mengantarkan istri saya bekerja, Pak. Jadi karena hal tersebut saya jadi sangat sering terlambat masuk kerja, Pak. Karena hal tersebut itu membuat saya menjadi merasa tidak enak. Kenapa saya merasa menjadi tidak enak? Karena Bapak sebagai pimpinan saya perhatikan juga sudah sedikit dari dari wajah Bapak sedikit banyak sudah agak merasa bisa saya rasakan agak-agak kurang enak sama saya. Kemudian lagi saya juga merasa kurang enak sama rekan-rekan guru karena saya jadi mendapat julukan raja terlambat, begitu Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Terus kesempatan apa yang bisa Bapak lakukan sekarang untuk mengubah ini Pak? Itulah Pak. Makanya saya mengajak Bapak untuk bercerita Pak. Karena saya terus terang aja Pak sangat ingin berubah. Saya sangat ingin tidak terlambat. Karena ini sangat penting juga untuk suasana lingkungan kerja, memperbaiki suasana lingkungan kerja. Kesempatan yang peluang-peluang mungkin yang bisa saya apa ya Pak, itu yang supaya saya tidak terlambat kerja itu ya karena penyebab saya itu terlambat bekerja itu Pak ya karena mengantar anak dan istri. Jadi itu yang membuat saya terlambat. Jadi salah satu peluangnya itu ya mungkinnya Pak ya mengantarkan mereka lebih cepat Pak, mengantarkan mereka lebih cepat sehingga lebih cepat mereka sampai ke sekolah anak-anak saya dan juga istri saya sampai tempat bekerja sehingga saya juga dapat mengejar waktu tidak terlambat ke sekolah. Tapi Pak, hanya saja Pak itu udah pernah kami cobakan Pak, udah pernah kami cobakan, tapi terkendala Pak, terkendalanya pada anak saya yang nomor satu yang kelas 2 SD, dia pernah kami antarkan Pak itu lebih cepat, lebih cepat. Ketika kami mengantarkannya lebih cepat, itu dia duluan sampai Pak di sekolah, dia duluan sampai di sekolah. Jadi eh, karena dia duluan sampai di sekolah Pak, belum ada guru dan teman-temannya. Jadi dia sendiri yang di sekolah. Jadi dia hanya ditemani oleh satpam. Jadi saya merasa agak khawatir gitu Pak, agak khawatir karena tidak ada yang menjaganya.
Kalau dibilang Ya, titip sama satpam kan satpam juga kan sibuk, sibuk apalagi betul, pagi-pagi kan betul, betul. melihat tamu, melihat siapa yang keluar masuk gerbang sekolah. Jadi udah pernah saya usahakan seperti itu, Pak, tapi masih tetap juga terlambat, Pak. Begitu, Pak. Itulah yang sudah pernah kesempatan yang pernah saya buat, Pak. Gitu, Pak, kira-kira, Pak. Ya, Pak. Saya bangga dengan Bapak. Anak itu Terima kasih, anak Pak. berharga. Ya, saya bangga itu, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, jarak rumah Bapak dengan mertua Bapak itu jauh, Pak. Jarak rumah saya sama rumah mertua bisa dibilang cukup jauh, Pak. Cukup jauh. Itu ada berjarak sekitar 6 sampai 8 kilometer, Pak. Jadi kalau misalnya naik naik kereta, naik kendaraan bermotor, naik kereta itu Pak, itu ditempuh dalam waktu sekitar 20 sampai 30 menit gitu Pak. Cukup jauh dia Pak jaraknya Pak. Makanya Iya, iya, Pak, ya. untuk mengantar anak saya yang paling kecil itu ya memakan waktu seperti itu. Makanya kami Pak itu keluar dari rumah itu jam-jam 6 kami sudah keluar Pak. Jam-jam 6 bahkan kami keluar waktu untuk supaya anak saya itu cepat nyampenya itu kami jam-jam 6 kurang 6 kurang kurang dia 10 itu kami sudah keluar dari rumah Pak. Tapi itu pun itulah yang kemarin Pak yang tadi saya ceritakan ketika kami keluar 6 kurang 10 Pak anak saya yang pertama itu jadi cepat kali nyampe ke sekolahnya. Jadi tidak ada yang menjaga dia Pak. Makanya itu Oh, menjadi iya. dilema tersendiri sama saya, Pak. Karena jarak-jarak rumah yang cukup jauh dari tempat mertua. Kemudian lagi sekolah anak saya itu memang dekat dengan rumah mertua, Pak. Tapi kalau dari rumah kami itu lumayan jauh, begitu, Pak. Kemudian tempat istri saya bekerja juga lumayan jauh. Itu yang menyebabkan, Pak, dilema tersendiri sama saya, Pak. Saya terus terang aja, Pak. Jika memikirkan ini, kepala saya cukup pusing, Pak, karena sampai sangat susah, Pak. Saya sangat susah hati, Pak, memikirkan Bapak sebagai pimpinan saya, kemudian memikirkan teman-teman saya, Pak. Gitu, Pak. Sabar, Pak, ya. Apa yang Bapak ingin dapat dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya, Pak, terus terang aja sangat ingin, Pak, setidaknya saya bisa satu, saya bisa merasa lega karena Bapak mau mendengar keluh kesah saya. Dua, Pak, saya terus terang aja sangat ingin Pak, sangat ingin ini yang menjadi yang paling saya utamakan, sangat ingin saya tidak terlambat lagi Pak datang ke tempat kerja saya, ke tempat kerja sini Pak, ke sekolah Pak. Karena ini jadi berimbas kepada semua yang ada di lingkungan sekolah, membuat suasana sekolah menjadi kurang nyaman kalau saya perhatikan, menjadi ada seperti tercipta dari kita kan bisa melihat orang kan Pak dari bicara mereka dari mimik mereka saya perhatikan ada beberapa dari rekan-rekan guru kemudian lagi dari Bapak itu eh, perubahan perubahan sikap yang membuat saya merasa kurang enak Pak menjadi kepikiran sama saya makanya saya sangat berharap setelah berbicara dengan Bapak itu permasalahan saya ini Pak itu dapat terselesaikan di mana saya tidak terlambat lagi Pak. Oh, iya, iya. Apa kira-kira hambatannya, Pak? Nah, kalau Hambatannya, hambatannya Pak, ya. iya Pak, hambatannya Pak untuk mencapai itu eh, jarak dari rumah ke tempat sekolah anak saya itu cukup jauh. Kemudian lagi harus mengantar istri saya bekerja. Jadi hambatan-hambatan ini Pak itu mempersulit Pak, mempersulit untuk melangkah mencari solusi yang mencari mencari penyelesaiannya Pak. Makanya saya pernah terpikir bagaimana caranya. Pernah saya terpikir bagaimana kalau misalnya anak saya dititipkan sama orang yang kedua, anak saya yang pertama pindahkan sekolah. Tapi Pak, saya berpikir lagi kalau dititipkan sama orang, saya merasa Pak eh, kurang kurang pas kalau menurut saya Pak titipkan anak sama orang. Kenapa? Ada mertua Pak, ada mertua, mertua bisa menjaga Pak. Dan terkadang mertua pun ketika tahu bahwa cucunya dititipkan ke orang, dia marah Pak, karena dia bilang masih ada aku kenapa titipkan ke orang lain? Apa kalian anggap aku Iya, begitu? Kalian nggak? Padahal kan Pak.
Terkadang kan Pak, kita sebagai anak, saya sebagai anak merasa eh, nggak mau merepotkan. Jangan-jangan nanti karena menitipkan anak jadinya sakit, nanti mertua atau jadinya menjadi beban pikirannya, bahkan bisa menjadi membuat dia capek, lelah, gitu Pak. Kalau anak saya pikirkan untuk pindah sekolah. Anak saya kemarin pernah ditanyakan pindah sekolah, dia nggak mau Pak. Nggak mau dia pindah sekolah, mungkin karena dia merasa cocok. Jadi terus terang aja ini menjadi hambatan tersendiri bagi saya Pak. Gitu Pak. Iya, makasih Pak. Eh, apakah ada Bapak milik cara atau strategi Bapak untuk mengatasi hal ini, Pak? Strategi saya Pak kemarin pernah saya coba pernah saya coba atasi dengan cara yang seperti saya katakan tadi itu Pak, mencoba mengantar lebih cepat, cuman kendalanya itu lagi terlambat, anak saya jadi paling cepat datang. Salah Oke. mungkin Pak, ini jadi saya terpikir Pak, jadi terpikir karena setelah ngomong sama Bapak ada sedikit banyak mungkin begini Pak, mungkin anak saya itu nanti kami akan menyewa tukang becak Pak, kami menyewa becak, nanti becaknya itu nanti yang mengantar anak saya ke sekolah. Ya walaupun meskipun Pak terakhirnya jadi ada juga keluar biaya tambahan menjadi biaya sewa becak, tapi setidaknya anak kami yang pertama ini bisa berangkat nanti itu tidak terlampau pagi dan kami bisa saya juga bisa menghemat waktu jadi tidak perlu mengantar anak saya jadi saya bisa langsung mengantar anak saya yang paling kecil ke tempat mertua kemudian langsung mengantar istri saya itu solusi yang pertama Pak. Solusi yang kedua ini yang mungkin udah pernah kami rembukan Pak. Ya, Solusi keduanya itu anak kami yang kedua ini Pak atau anak saya yang pertama dan kedua anak saya ini kami titipkan aja ke tempat mertua Pak, ke tempat mertua. Nanti kami bisa kumpul sama-sama, pulang sama-sama. Itu ketika hari Sabtu kami jemput, baru bermalam sama kami sampai hari Minggu baru kami antar lagi kembali ke tempat mertua. Itu udah itu saya coba pikirkan Pak. Jadi tidak perlu lagi terlalu repot mengantar-antar karena kan jarak sekolah anak saya yang pertama ke sekolahnya dari rumah mertua itu cukup dekat. Itu kalau naik kereta hanya sekitar 5 sampai 7 menit saja, Pak. Mungkin itu hmm, solusi strategi yang bisa saya perbuat, Pak. ya, ya, mantap Pak, mantap. Udah luar biasa Pak. Bapak berusaha untuk melakukan, mengubah ke arah yang lebih baik. Ya Pak. Terus apa Iya, Pak. komitmen Bapak ke depan Pak? Komitmen saya ke depan, Pak, solusi yang tadi, Pak, yang saya buat itu strategi saya itu tadi, Pak, itu akan saya coba laksanakan di mana nanti saya akan berusaha Pak berkomitmen untuk tidak terlambat lagi Pak. Berkomitmen tidak terlambat lagi. Kalau nanti misalnya ada halangan-halangan akan berusaha saya cari solusinya. Yang penting saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah Pak. Oke Pak. Aduh, luar biasa Pak, luar biasa Pak. Ya, bagus, bagus Pak. Terus Pak, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak lagi supaya komitmen ini bisa tetap bertahan dan bisa Bapak wujud nyatakan di dalam kegiatan selanjutnya Pak? Baik Pak, yang bisa membantu saya sudah pasti Pak, sudah pasti itu istri saya, kemudian Ya. mertua saya. Kalau saya dan istri Oh, saya sepakat itu pasti pasti bisa terlewatkan karena kuncinya kan memang kami harus sepakat supaya harus kami bicarakan dari hati ke hati agar jangan sampai ada miskomunikasi yang membuat timbul ya, ya. masalah yang baru. Apalagi dengan mertua saya kan rencana saya itu kan mau menitipkan anak-anak saya ke tempat mertua, saya juga harus uh, mengomunikasikan dengan baik-baik kepada keluarga mertua saya sehingga jangan sampai ada tercipta miskomunikasi yang membuat gesekan-gesekan di antara keluarga, terutama keluarga besar mertua saya. Jadi yang pasti Pak itu, yang pasti mereka yang pasti sangat berpengaruh Pak. Oh ya, bagus, bagus Pak, bagus Pak. Bagus. Ya. Terus setelah Bapak bertemu dan berbicara tentang perasaan Bapak dan saya sangat senang dan bangga kepada komitmen Bapak ini, apakah tindak lanjut dan perasaan Bapak sekarang setelah kita bercerita seperti sekarang ini, Pak?
Baik Pak. Yang saya rasakan Pak, terus terang aja tadi sebelum jumpa Bapak itu saya merasa sedikit galau. Kenapa galau? Karena saya takutnya membuat Bapak sebagai pimpinan saya itu menjadi berubah pandangannya kepada saya, bahkan bisa menjadi seperti tidak suka kepada saya. Tapi saya harapkan, tetapi setelah berbicara dengan Bapak itu saya sedih, merasa sangat plong, merasa sangat lega. Ya Pak, Bahkan ya. saya bisa mendapatkan solusi yang sebenarnya mungkin itu solusi mudah sebelum sebenarnya itu. Kalau cuman nggak tidak terpikirkan saya. Tapi setelah berbicara dengan Bapak itu menjadi terpikirkan saya, apalagi Bapak sebagai orang tua di sekolah. Jadi saya langsung terpikir bagaimana caranya supaya permasalahan ini bisa teratasi, Pak. Itu, Pak. Ya Pak, Bapak adalah, saya bangga kepada Bapak. Bapak adalah Hmm. orang yang hebat, Terima orang kasih, yang luar Pak. biasa. Ya, luar biasa Pak. Kiranya anak Bapak dan keluarga Bapak diberkati selalu. Tetap Amin, semangat Pak Pak. ya. Semangat Pak Dan ya. Semangat, amin semangat. Pak, kita semangat Pak. Amin Pak, amin Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti Bapak jangan segan-segan untuk diskusi dengan saya Pak ya. Siap Pak, siap Pak. Oke Pak. Makasih Terima Pak kasih Pak. atas waktu ya Bapak yang sudah meluangkan waktu, bersedia meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Semoga sekolah tempat kita mengabdi bisa menjadi tempat pengabdian kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Pak Liston atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak.